Narasi stablecoin adalah salah satu narasi yang paling banyak digandrungi oleh kaum native Web3 maupun tradisional finance. Stablecoin menjadi fondasi penting bagi industri Web3 untuk menjembatani adopsi dari keuangan tradisional. Nah, sekarang sudah ada banyak stablecoin yang baru bermunculan dengan berbagai mekanisme dan tawaran yang menarik dari masing-masing proyek. Hingga stablecoin sudah ada mulai digunakan sebagai alat pembayaran lintas negara. Oke, apa aja proyeknya dan bagaimana mekanisme stablecoin-nya? Ini dia narasi stablecoin di tahun 2025 menurut Republik Rupiah. Oke, let's go! Fondasi baru sistem keuangan digital. Pasokan stablecoin terus meningkat secara stabil, menunjukkan pergeseran perannya dari alat spekulasi hingga menjadi fondasi sistem keuangan digital. Hal ini tercermin dalam naiknya jumlah alamat aktif bulanan yang menggunakan stablecoin meskipun volume perdagangan dari kripto masih di bawah level tertinggi sebelumnya. Adopsi stablecoin kini didorong oleh perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya perusahaan startup. Nah, dalam 3 bulan terakhir, apa saja langkah signifikan yang telah diambil oleh mereka? Yang pertama ada Robinhood dan Revolut. Mereka meluncurkan stablecoin milik mereka sendiri. Yang kedua ada Stripe, mengakuisisi Bridge untuk mempercepat pembayaran dari global. Yang ketiga ada Visa, membantu bank untuk meluncurkan stablecoin mereka meski mengorbankan beberapa margin dari keuntungan mereka. Nah, dengan menawarkan biaya yang lebih rendah, margin yang lebih tinggi, dan potensi pendapatan baru, stablecoin menjadi daya tarik utama bagi dunia fintech. Persaingan dalam industri harus mendorong adopsi stablecoin sebagai kebutuhan untuk tetap relevan dan kompetitif. Nah, diperkirakan jumlah alamat bulanan yang mengirimkan stablecoin akan terus bertambah hingga mencapai angka 30-50 juta pada tahun 2025. Stablecoin tampaknya siap menjadi pilar utama dalam evolusi keuangan digital global. Model baru dalam ekosistem stablecoin. Penerbit stablecoin seperti Tether, USDT, dan Circle USDC telah mendominasi pasar dengan 3 efek jaringan utama. Yang pertama, likuiditas. USDT dan juga USDC adalah stablecoin paling liquid. Ini akan mempersulit pesaing baru untuk bersaing tanpa menghadapi selisih harga. Yang kedua, pembayaran. USDT semakin banyak digunakan di negara berkembang sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, efek denominasi. Hampir semua pasangan perdagangan utama di CEX maupun DEX menggunakan USDT ataupun USDC. Efek jaringan ini memungkinkan penerbit seperti Tether terus meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan mereka. Nah, Tether telah menghasilkan lebih dari 10 miliar dolar per tahunnya, di mana jumlah ini lebih besar dari total pendapatan dari semua blockchain. Namun, nilai tersebut sebenarnya berasal dari distributor seperti aplikasi dan juga platform pembayaran, di mana ini menciptakan inefisiensi struktural. Model stablecoin revenue sharing. Mekanisme stablecoin revenue sharing muncul sebagai alternatif yang sangat kompetitif. Ini mengubah dinamika pasar dengan memberikan insentif kepada distributor untuk memonetisasi distribusi dari mereka. Model ini menawarkan 2 keunggulan utama. Yang pertama, distribusi adalah segalanya. Penyelarasan insentif antara distributor dan penerbit akan mendorong dari adopsi. Yang kedua, kekuatan kolektif. Dengan melibatkan berbagai aplikasi secara bersamaan, model ini menciptakan efek jaringan kolektif yang lebih besar dibandingkan stablecoin independen. Stablecoin dengan mekanisme revenue sharing menggabungkan kekuatan efek jaringan dari USDT dengan insentif tambahan untuk para distributor melalui pembagian keuntungan. Nah, saat ini ada 3 pemain utama yang sedang memimpin dalam pengembangan model ini. Yang pertama, Paxos USDG.
Diumumkan pada November tahun lalu dan diatur di bawah kerangka kerja stablecoin dari Otoritas Moneter Singapura yang akan datang, Paxos telah berhasil menggandeng sejumlah mitra besar yang mengintegrasikan USDG termasuk Robinhood, Kraken, Anchorage, Bullish, dan juga Galaxy Digital. Yang kedua ada M0. M0 dibuat oleh tim yang terdiri dari veteran dari MakerDAO dan juga Circle. Nah, visi dari M0 adalah berfungsi sebagai lapisan penyelesaian yang tipis dan juga netral secara kredibel. Ini akan memungkinkan institusi keuangan manapun untuk mencetak dan menebus stablecoin serta berbagi pendapatan milik dari M0. Namun yang membedakan token M dari M0 ini dari stablecoin revenue sharing lainnya, M0 juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk stablecoin lain seperti USDN, stablecoin revenue sharing milik Sinoble. Selain itu, M0 menggunakan solusi kustodi yang unik yang dimana terdiri dari jaringan tersentralisasi, validator independen, dan sistem Two Token Governor atau TTG. Ini juga dapat mendorong netralitas yang lebih kredibel dan juga transparan dibandingkan model lainnya. Yang ketiga, AUSD milik si Agora. Mirip dengan USDG dan juga M, AUSD juga berbagi ekonomi dengan aplikasi dan pembuat pasar yang mengintegrasikan AUSD. Agora juga didukung secara strategis oleh sejumlah market maker dan juga aplikasi termasuk Wintermute, Galaxy, Consensus, dan Kraken Ventures. Hal ini penting karena menyelaraskan insentif dengan para pemangku kepentingan ini sejak awal. Saat ini, AUSD memiliki total pasokan yang sebesar 45 juta dolar. Nah, mengingat fungibilitasnya baik M maupun AUSD, ini juga terpengaruh oleh efek jaringan serupa seperti USDT. Dengan kata lain, semakin banyak aplikasi yang mengintegrasikan stablecoin ini, semakin besar utilitasnya. Nah, oleh karena itu, jika proyek-proyek ini berhasil menggunakan proposisi nilai berbasis aplikasi mereka sebagai pengungkit, model-model ini dapat sangat defensif dalam skala besar. Yang terakhir ada PYUSD atau milik dari PayPal. Berada dalam kategori serupa meskipun tampaknya berasal dari titik awal yang berbeda, sementara M0 dan juga Agora adalah penerbit stablecoin yang kemudian mengintegrasikan aplikasi. PayPal malah sebaliknya, di mana sudah memiliki lapisan aplikasi PayPal dan juga Venmo dan sekarang mengintegrasikan stablecoin milik mereka sendiri. Sepanjang 2025, saya sih berharap penerbit ini akan semakin mendapatkan daya tarik karena distributor bekerja sama dan mengarahkan pengguna ke stablecoin yang menguntungkan mereka. Nah, selain itu, kita juga akan melihat pembuat pasar atau market maker menunjukkan preferensi terhadap stablecoin ini karena mereka juga mendapatkan bagian dari ekonomi saat memegang inventaris yang besar. AUSD, M, dan USDG saat ini masing-masing berada di peringkat 15, 25, dan 28 berdasarkan total pasokan suplai mereka. Mungkin kami berharap setidaknya salah satu dari stablecoin ini akan masuk dalam 10 besar pada akhir 2025. Selain itu, pada tahun 2027, kami memperkirakan stablecoin dengan mekanisme sharing revenue ini akan menjadi bentuk stablecoin yang dominan saat fintech besar dengan distribusi yang memimpin gelombang adopsi stablecoin berikutnya. Stablecoin lainnya. Yang pertama ada DAI dan juga GHO. DAI sering banget diberi label sebagai pesaing langsung oleh USDT dan juga USDC. Namun kami berpendapat bahwa penerbit CDP yang bermain dalam permainan yang fundamentalnya berbeda. Mengingat CDP biasanya dicetak terhadap pinjaman kripto, stablecoin ini lebih tepat dianggap sebagai protokol lending borrowing yang dibungkus dalam standar stablecoin daripada stablecoin tradisional. Hal ini menjelaskan mengapa Maker adalah salah satu aplikasi DeFi yang terus mempertahankan pangsa pasarnya. Mengingat keterikatan pasokan DAI yang inherent, saya memperkirakan hal ini akan terus berlanjut. Nah, logika serupanya juga menjelaskan mengapa Aave akhirnya memilih untuk mengintegrasikan CDP mereka sendiri, yaitu GHO. Yang kedua, Liquity. Liquity V1 unik dalam kemampuan merangkul estos kripto dan juga desentralisasi serta imutabilitas. Sambil berhasil membangun likuiditas untuk stablecoinnya LUSD dan mempertahankan peg-nya selama beberapa bulan peristiwa Black Swan kemarin. Liquity V2 akan ada secara terpisah dari V1 dan memiliki stablecoinnya sendiri yaitu BOLT.
Nah, Liquidity V2 akan menerima ETH dan juga ETH LST sebagai kolateralnya. Desain inti dari Liquidity V1 tetap dipertahankan, di mana perbedaan utamanya pada Liquidity V2 adalah suku bunga dan juga metode penembusannya. CDP terutama bersaing dengan pasar uang dan satu sama lainnya. Mereka juga bersaing dengan aplikasi baru seperti Hyperliquid dan juga Ethena hingga batas tertentu. Yang ketiga, Usual. Usual berusaha menciptakan Tether versi yang desentral. Penerbit stablecoin yang mendistribusikan hasil treasury kepada pemegang stablecoin dan mendistribusikan kepemilikan infrastruktur melalui token Usual. USDC Zero adalah produk andalan Usual yang didukung secara eksklusif oleh Treasury AS dengan jatuh tempo yang sangat pendek. Pasokan USD Zero telah tumbuh dengan pesat sejak peluncurannya pada bulan Mei lalu, di mana dengan pasokan saat ini hingga mencapai 1,7 miliar dolar. Hal ini sangat mengesankan karena mereka telah menarik kurang lebih 37% dari total pasokan DAI. USD Zero Plus Plus adalah obligasi liquid USD Zero selama 4 tahun. Untuk setiap USD Zero Plus Plus, ada USD Zero yang terkunci selama 4 tahun. Obligasi ini akan berakhir pada 11 Juni 2028. Saat ini ada sekitar 288 juta dolar atau kurang lebih 17% terikat dalam USD Zero Plus Plus. Nah, catatan untuk USD Zero Plus Plus yang kurang menarik adalah untuk mengamankan hasil treasury, pemegang USD Zero Plus Plus harus mengunci token mereka selama periode bergulir 6 bulan tanpa dapat mengklaim hasil apapun. Yang keempat, Ethena. Mirip dengan CDP, dolar sintetis berada dalam kategori terpisah yang dimana berdekatan dengan stablecoin tradisional. Ini akan lebih bertindak sebagai kendaraan hasil atau yield daripada sebagai alat tukar. Dolar sintetis seperti USDE milik Ethena memiliki perbedaan kecil tetapi dengan integrasi yang lebih kuat. Yang pertama ada dari integrasi checks. USDE semakin diterima sebagai kolateral untuk perdagangan perpetual di dalam checks. Ini sangat menarik karena pengguna dapat mengimbangi biaya pendanaan mereka dengan hasil dari USDE. Yang kedua, pasar uang. USDE semakin diterima sebagai kolateral di pasar keuangan. Pengguna dapat memperbesar hasil dari USDE mereka dengan mengeksposurkan USDE mereka secara berulang atau di looping. Yang ketiga, market maker. Ethena juga telah mengembangkan hubungan utama dengan para pembuat pasar atau market maker untuk menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk memfasilitasi swap stabil masuk dan juga keluar dari USDE. Yang keempat, ekonomi skala dana cadangan. Nah, meskipun masih belum cukup didanai, dana cadangan Ethena berfungsi sebagai sumber perlindungan struktural tambahan, di mana peran dana cadangan adalah melindungi saldo pokok USDE selama masa pendanaan yang negatif. Nah, kami telah mulai melihat banyak entitas yang menjalankan perdagangan basis mereka sendiri, seperti Hyperliquid dan Ivo telah membangun brankas perdagangan basis mereka sendiri secara native di perpetual DEX mereka semua. Kami memperkirakan ini akan menjadi standar dasar untuk setiap perpetual DEX ke depannya. Nah, salah satu proyek yang berdekatan seperti ini adalah Elixir yang dimana telah meluncurkan dolar sintetis mereka sendiri dengan 100% hasil dialokasikan untuk para pemegang di USD. Ini hampir pasti bukan upaya terakhir untuk mengganggu margin dari Ethena. Mendekati adopsi yang sangat besar. Stablecoin jauh melampaui euro dolar dalam hal digitalisasi, akses global, penyelesaian yang instan, dan efek jaringan yang kuat. Dengan insentif bisnis yang sangat jelas, adopsi stablecoin akan jauh lebih cepat nantinya, di mana berubah dari lambat menjadi masif saat efek jaringan mulai memuncak. Perusahaan besar seperti Robinhood, Revolut, Stripe, PayPal, dan juga Visa mulai mengadopsi stablecoin untuk memperkuat posisi mereka meskipun harus memangkas margin dari mereka. Walaupun belum pasti kapan puncak adopsi ini terjadi, tanda-tandanya sudah menunjukkan momentum yang dimana akan menuju transformasi besar dalam waktu dekat. Jadi gimana guys menurut kalian?
Apakah kedepannya narasi dari stablecoin ini akan digunakan secara masif untuk transaksi dan juga semakin luas fungsinya di dunia DeFi? Dan menurut kalian stablecoin mana yang punya mekanisme dan offering yang menarik? Berikan komentar kalian di bawah ya guys. So, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik-menarik tentang narasi 2025 dari Republik Rupiah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!